Polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di Jalan Asem Gede Matraman, Jakarta Timur. Polisi menemukan 12 motor hasil curian serta mengamankan senjata api yang digunakan para pelaku saat mencuri dan membekuk 5 pelaku. Hasil pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban pencurian motor di kawasan Utan Kayu Selatan. Saat dilakukan pelacakan oleh petugas, motor curian tersebut tersimpan di dalam rumah kontrakan. Mengungkap pelaku 363, kurang lebih dia belasan motor, nanti kita lakukan pendalaman ya. Iya. Bang, itu gudang atau apa, Bang, ya? Gudang. Ada senpinya, Bang? Ada senpi 3. Sementara warga sekitar mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang berada di tengah-tengah pemukiman warga itu dijadikan tempat penampungan motor hasil curian. Pemilik rumah mengaku bahwa rumah tersebut adalah bengkel motor. Para pelaku dan barang bukti sepeda motor dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Empat pelaku penyerahan Bank Sulsel Bar ini diminta polisi menunjukkan tempat pelaku membuang mesin ATM di Rawa-Rawa, wilayah Paranglu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mesin ATM dievakuasi, namun uang 320 juta dalam mesin ATM sudah ludes dibagi-bagi pelaku bersama komplotannya. Penyerahan mesin ATM ini terjadi saat ricu aksi unjuk rasa yang berujung pembakaran kantor DPRD Kota Makassar. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku ternyata bukan pengunjuk rasa, melainkan komplotan yang berniat menjarah dan merusak dengan membekali alat gerinda dengan membawa kabur mesin ATM bank. Polisi masih mengejar belasan pelaku lainnya. Ada ATM Sulsel itu, ya, mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar, mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya Pak? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Para pelaku penyerahan dan pencurian uang 350 juta rupiah terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Dan maling nih. Ketiduran. Pegawai perkantoran Bakti Praja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dikejutkan dengan temuan sosok pria tak dikenal tertidur pulas di dalam ruang bendahara kemarin pagi. Pegawai bersama aparat yang ada di lokasi berusaha membangunkan. Dan benar saja, ternyata pria tersebut adalah seorang maling. Dalam pengakuannya, pelaku sengaja masuk melalui plafon samping dan mengambil sejumlah barang berharga. Namun karena terlalu mengantuk, pelaku memutuskan untuk tidur. Kepolisian yang tiba di lokasi pun langsung membawa pelaku ke kantor Polsek Pangkalan Kerinci. Selain barang curian yang telah pelaku kumpulkan, ditemukan juga tas pelaku yang berisikan berbagai macam kunci yang diduga digunakan untuk melancarkan aksinya. Di ruang bendahara ditemukan pertama ditemukan itu ada rokok, tas gitu. Jadi curiga pas dilihat di gudang ada ditemukan orang yang tidak dikenal itu lagi tertidur. Ada perkirakan mungkin pencuri yang tertidur tidak. Karena pihak kantor tidak merasa dirugikan, pelaku hanya dikenakan surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berdamai dengan Dinas Tenaga Kerja. Pelaku pun diizinkan pulang. Pihak Dinas Dinaker, kemudian pihak Disnaker membawa tersangka ini ke Polsek Pangkalan Kerinci, namun karena barang belum sempat diambil, pihak Disnaker tidak membuat laporan polisi di Polsek tersebut dan melakukan secara berdamai. Sebelumnya, kasus pencurian di perkantoran Bakti Praja sudah sering terjadi, namun hingga kini pelakunya tidak pernah tertangkap. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Tiki Kurniawan, iNews melaporkan. Yang kita mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus jaga untuk tenggelamnya hari ini. Karena
Pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Video pendek berisi program-program Presiden Prabowo Subianto tersebut diputar sesaat sebelum film bioskop akan dimulai. Dalam video, seluruh program disampaikan dengan capaiannya. Salah satu program yang disebutkan adalah soal makan bergizi gratis yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Menanggapi pemutaran video pendek tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video tersebut adalah wajar selama mematuhi aturan berlaku serta tidak mengganggu kenyamanan serta keindahan. Meski demikian, hingga kini belum diketahui jaringan bioskop mana saja yang menayangkan video pendek tersebut. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi. Johannes Anthony, warga negara asing asal Belanda, terperosok dan jatuh di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Watabone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Sabtu siang. Sebelumnya korban bersama istri tergabung dalam rombongan wisatawan berjumlah 19 orang hendak mengunjungi air terjun Lombongo. Namun saat mendaki lokasi air terjun, korban berusia 68 tahun ini terjatuh hingga mengalami patah tulang bagian paha. Proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan akibat medan yang ekstrim serta cuaca buruk di lokasi, proses evakuasi membutuhkan waktu hingga 7 jam. Itu sekitar 5 kilo, tapi karena medannya yang cukup sulit dan menyeberangi beberapa sungai untuk mengevakuasi korban, dan dievakuasi dari sore hingga malam tadi, dan pada saat malam agak sulit karena penerangannya kurang. Usai dievakuasi, Johannes Anthony dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Seorang nelayan penembak ikan hilang saat menyelam di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Korban bernama Dodi Prinando, 40 tahun, dilaporkan tenggelam dan hilang saat menyelam untuk menembak ikan bersama rekannya. Rekan korban mengaku telah mencoba mencari, namun usahanya sia-sia. 5 personel pos SAR Pasaman melakukan pencarian terhadap korban dengan membawa sejumlah peralatan penunjang seperti perahu karet, perlengkapan medis, dan drone thermal. Pencarian itu difokuskan kepada titik terakhir korban dinyatakan tenggelam, menggunakan LCR dari Basarnas dan juga perahu dari BPBD Kabupaten Agam. Kemudian kami juga menurunkan 1 drone thermal untuk memantau dari udara. Namun sampai dengan pukul 18.00 operasi ini dihentikan sementara, korban masih belum ditemukan. Tim SAR bergabung dengan unsur terkait mulai dari BPBD, Polairut, Damkar, aparat nagari hingga relawan. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih bersiaga di sekitar lokasi dan melanjutkan pencarian.